Salam semangat pagi. Saya masih ingin menceritakan hal yang saya syukuri, pengalaman yang saya lalui ketika survival di hutan beberapa hari yang lalu. Ketika selesai pos P3K yang kemarin saya ceritakan, kami diminta oleh seorang kakak pembina yang sekaligus menjadi instruktur kami yang beberapa minggu sebelumnya telah mengajari kami bagaimana caranya menggunakan tali webbing, tali seperti ini. Ini dia seperti tali tas ya, seperti tali tas. Jadi tali ini dapat digunakan untuk membentuk harness yang seperti dudukan bagi tempat kita untuk menggantung nantinya. Jadi nanti ini akan dililit antara pinggang, pinggul, dan juga paha. Supaya menjadi tempat dudukan yang kuat dan nanti akan disambungkan dengan seperti cantelan atau karabiner. Dan nanti akan dikaitkan ke tali utama. Nah, sebelum kami akan menuruni tempat yang sangat terjal, kami dites dulu di tali yang sudah digantungkan oleh instruktur tersebut untuk dites apakah harness yang kami buat dari tali ini cukup kuat. Jadi kami akan dites untuk digantungkan sementara apakah cukup kuat atau tidak. Kami semua lolos dari tes tersebut dan tibalah kami di satu turunan yang sangat curam, di mana kami harus menuruni daerah tersebut membawa beban kami yang begitu berat. Satu demi satu mulai turun dan tiba giliran saya. Saat saya sudah mulai mencantelkan segala tali yang harus dikaitkan, saya pun mulai turun perlahan demi perlahan. Karena itu pertama kali saya menggunakan perlengkapan turun tebing seperti itu. Jadi masih kaku-kaku untuk menggunakannya. Karena sepatu kets yang saya gunakan sepatu kets biasa, bukan sepatu gunung. Jadi alasnya itu cukup licin. Dengan beban yang cukup berat di turunan itu saya turun pelan-pelan. Lalu kaki saya kepleset karena saat itu lembab dan sempat turun hujan. Jadi ketika kaki saya terpeleset, pipi saya menempel di tanah di turunan tersebut. Cukup susah untuk mengambil posisi normal lagi, tapi berdoa pelan-pelan Tuhan tibakan saya sampai di bawah. Belum selesai sampai di situ, kami masih harus menaiki tanjakan yang curam lagi dan harus mengangkat beban yang cukup berat ini sampai tiba di atas. Saya bersyukur kepada Tuhan di mana dengan beban yang sangat berat, meskipun selama 1 hari itu kami terus berjalan, istirahat ketika ada pos dan ketika jam makan siang. Ternyata Tuhan memampukan kami semua. Saya sangat bersyukur. Kami dapat melewati hari yang cukup berat itu dengan sukacita. Kami pun terus berbagi cerita di dalam kelompok kami dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Semuanya dapat kami lalui hanya dengan kekuatan Tuhan saja. Dengan seperti itu, dengan susah bersama, senang bersama, itu membuat kami semakin erat hubungan satu dengan yang lain dan kami pun semakin mengasihi kakak pembina kami karena kami tahu semua hal yang kami lewati ada maksudnya untuk membentuk tabiat kami semakin kuat lagi, terlebih semakin bergantung kepada Tuhan. Inilah hal yang sangat saya syukuri. Saya rindu Anda pun memiliki hal yang Anda syukuri. Mari kita mulai bersyukur dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 7 April dengan judul Damai sejahtera Allah memelihara hati yang baru itu. Ayat intinya tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Penjelasannya, apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan juru selamat di atas dunia, walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan, adalah suatu kehidupan yang damai. Sementara musuh-musuh yang marah mengejarnya, ia mengatakan, "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku."
Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tidak ada topan manusia atau amarah iblis yang dapat mengganggu ketenangan dari hubungan yang sempurna dengan Allah. Dan ia katakan kepada kita, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah bersama-sama menanggung kuk pelayanan untuk kemuliaan Allah dan mengangkat pikiran umat manusia, dan engkau akan menemukan kuk itu empuk dan beban itu ringan. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah, sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi, damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Kristus adalah mata air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Setiap pengalaman manusia menyaksikan kebenaran perkataan Alkitab. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tenang. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Dosa telah membinasakan kedamaian kita. Apabila diri tidak ditaklukkan, kita tidak akan memperoleh sentosa. Tidak ada kuasa manusia yang dapat menguasai keangkuhan hawa nafsu hati. Kita pun tidak berdaya sama halnya dengan murid-murid itu untuk meneduhkan gelora ombak. Tetapi Ia yang telah mendiamkan Danau Galilea juga telah mengucapkan perkataan damai bagi tiap jiwa. Bagaimanapun besarnya topan, orang-orang yang berpaling kepada Yesus serta berseru, Tuhan, selamatkan kami, akan mendapat kelepasan. Kemurahannya yang telah memperdamaikan jiwa kepada Allah, menenangkan peperangan hawa nafsu manusia, dan di dalam kasih-Nya, hati itu tenang. Aplikasi bagi kita hari ini, mari kita terima janji Tuhan. Jika kita datang kepadanya, Ia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Berapa banyak di antara kita yang memiliki kekhawatiran di dalam hidup? Adakah yang memilikinya lebih dari satu kekhawatiran? Tentu, saya saja memiliki banyak kekhawatiran. Mari kita bersama-sama kita tuliskan di dalam buku doa kita satu demi satu kekhawatiran kita, baik kekhawatiran pribadi, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Kita doakan satu demi satu hal-hal tersebut, dan mari kita nantikan kedamaian dan jawaban doa yang terbaik, solusi yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Terus gunakan waktu kita untuk berdoa. Jika ada di antara Anda yang turut ingin didoakan, mari Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak. Esok hari, mari kita kembali lanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Amin.